zona nyaman. Bener gak sih zona nyaman? Oh iya, zona itu zona nggak nyaman lagi. Iya kan, pacaran putus zona nggak nyaman kan? Bukan pacaran. Aku disclaimer aja, aku disclaimer loh. Iya. Oh gitu. Enggak, dia nggak gitu sumpah. Sumpah dia nggak gitu. Jadi kayak langsung ada bom, kasih bom di sini. Ya, mulai. Hai. Kan kaku banget kan, kayak gak demo kan? Kita ketemu lagi hari ini. Iya, ini setelah sekian lama kita nggak ketemu, nggak ada yang lebay. Baru berapa minggu? Baru berapa minggu coba? Berapa minggu guys, bukan berapa hari lagi. Iya, aku sampai udah bingung gimana caranya supaya nggak grogi gitu. Aku grogi nih, deg-degan. Jangan, pegangan dong. Kita So bareng-bareng di sini. Aku sampai dingin lagi tangannya tadi. Kita sambil baca jambi-jambi, nggak jelas. Oke, baik. Kita baca. Iya, sabar dong. Aku udah disuruh ngomong Oke. tema hari ini. Jadi kita temanya apa, Kak? Jadi hari ini kita temanya itu gimana kalau kita bikin sesuai pengalaman kita aja sih. Tapi kalau misal pengalaman teman-teman juga nggak apa-apa. Boleh. Tapi ini menurut pengalaman kita pribadi. Boleh. Itu tentang worth it atau nggak worth it pacaran lama sama pacaran yang sebentar. Gitu. Oke. Karena kalau aku pernah pacaran lama juga yang 5 tahun. Aku juga yang sekarang sama suamiku aku pacaran cuman 3 bulan apa 2 bulan gitu dan langsung nikah. Kayak gitu. Kalau kamu? Kalau aku kan saya belum nikah ya. Iya. Jadi kategori yang pacaran sebentar sama pacaran yang lama. Sebetulnya aku sih lagi menjalani yang lama nih. Oh iya. Nah, sebenarnya aku lebih concernnya lebih kepengen nanyanya ini, Kak. Menurut Kak Anggi sendiri, Kak Anggi lebih prefer yang mana? Pacaran sebentar langsung nikah atau lama dulu kenal baru nikah? Sebenarnya kalau dulu prinsip aku itu harus pacaran tuh lama. Kenapa? Aku harus mengenal dulu nih. Betul. Cowok aku kayak gimana gitu, terus keluarganya itu aku bisa masuk nggak kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku mengalami yang sekarang, maksudnya aku sama suamiku ini pacaran itu nggak lama, maksudnya bisa dibilang karena dua hari kenal tuh bisa langsung diajak, aku nggak mau nih, aku maunya nikah gitu. Oh, Mas Kamu Aga, mau nggak nikah sama aku? Itu kenal baru 2 hari tuh. Baru kenal 2 hari. Jadi langsung diajak nikah gitu. Awalnya aku kayak ragu kan ya, secara baru kenal dan prinsip aku tuh yang harus banget pacaran lama gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa dalam hati aku tuh kayak aku bilang aja, oh iya, aku bilang gitu. Terus karena mungkin aku udah capek, kayak udah terlalu sering pacaran yang lama, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun kayak gitu-gitu tuh udah sering banget. Jadi akhirnya aku mungkin ngerasa kayak capek juga di pacaran putus. Zona nyaman. Bener gak sih zona nyaman? Oh iya, zona itu zona nggak nyaman lagi. Iya kan, pacaran putus zona nggak nyaman kan? Bukan pacaran putus, aku pacaran cuma beberapa kali tapi selalu lama, bertahun-tahun gitu loh. Karena aku tipenya yang harus tahu dulu, harus pacaran lama dulu gitu. Betul. Itu tipe aku dulu, maksudnya prinsip aku ya, bukan tipe. Sorry, saya agak-agak ngeblank. Belum makan nasi uduk. Again, belum makan nasi uduk. Minggu lalu juga belum makan nasi uduk, kita ngelek. Ini belum makan nasi uduk lagi, ya udah nikmati aja nih kemelekan kita berdua. Nanti dibuat nasi uduk. Lucu lah. Ya kayak besok-besok kita bawa nasi uduk aja kali ya. Iya, dan nasi uduk ini. Iya, jadi dulu prinsip aku tuh kayak gitu, harus banget pacaran lama gitu. Harus mengenal dulu nih pasangan aku kayak gimana yang harus jadi suamiku kayak gitu. Terus abis gitu setelah kenal sama jatuh guys. Ya, aku maafin. Jadi ketika aku kenal sama Aga baru 2 hari udah diajak nikah dan aku nggak tahu, ya namanya jodoh kan nggak tahu Allahu alam ya. Udah kuasa ilahi say. Jadi aku mau aja gitu dan alhamdulillah yang biasanya aku kalau ngajak cowok, maksudnya aku ngenalin ke keluarga, itu biasanya keluarga aku tuh kayak ini jangan, ini namanya kayak gini, ini kayak gini, kayak terlalu picky gitu loh, maksudnya karena mungkin anak perempuan kan. Aku kebetulan tinggalnya sama nenek aku, jadi nenek aku tuh orangnya
juga agak terlalu takut segala macam karena aku cucu yang paling gede cewek gitu. Dan disayang-sayang gitu. Jadi gak usah gini pasti ada kayak gitu. Tapi ketika aku bawa Aga suamiku, nenek aku tuh aku langsung bilang aku diajak nikah gini langsung bilang ya udah nikah langsung ke KUA aja gitu, langsung kayak kayak gitu. Oke. Gitu apa sih? Oke, baik. Terus kalau kamu? Aku bingung karena aku belum nikah. Enggak, maksudnya menurut kamu gimana sih ngomongnya? Apa yang kamu rasakan selama proses kamu dari kamu pacaran sama pasangan kamu yang sekarang ini kan pacaran lama nih, lama banget kan? Iya. Menurut aku ini udah lama banget. Terus prosesnya itu kayak gimana? Hari-harinya, bertahun-tahunnya ini yang kamu rasain apakah biasa aja lagi? Enggak deh. Jangan. Ini nggak seru banget deh. Ini tim kita sibuk sendiri gimana sih? Enggak loh, aku ngeliat itu loh. Iya nih, terus gimana? Kamu lagi ngapain sih? Kan lagi mikir. Iya, tapi jadinya nggak seru, jadinya nggak rame. Ini semua sibuk dia sendiri. Dia maunya aku tuh maunya yang rame. Kalau nggak rame tuh ngantuk. Dia maunya diliatin. Iya, aku tuh maunya dia tipenya gitu, makanya kalau aku ngobrol sama Dila, aku tuh nggak ngeliat yang lain-lain. Aku kalau ngobrol sama dia, aku tuh ngeliat mukanya, karena gitu. Dia akan lebih percaya diri gitu. Ini semuanya pada ke belakang, nggak mau ngeliatin gue. Masa yang bertahun-tahun pacaran masa nggak mengenal sih? Tahu deh. Itu kan ngapain sih? Sama belum makan nasi uduk juga. Nggak seru banget. Ini nasi uduk masih. Terus gimana? Tuh kan aku jadi bingung. Kalau aku bingung nih, soalnya aku tuh ngerasanya ini no offense ya, Mas. No offense. Offense ya, Mas. Aku tuh ngerasanya kayaknya kalau aku nggak tahu soalnya kalau pacaran sebentar terus langsung nikah tuh gimana. Karena dulu aku sempat kepikiran gitu kalau maunya sebentar terus udah langsung nikah. Cuman gitu. balik lagi Kak, kebalikannya ya kita ya. Iya. Aku sempat mikirnya kayak gitu. Kita kebalikannya berarti. Aku mikirnya kayak kalau pacaran sebentar tuh nanti kan belum kenal, nanti kalau pas nikah baru tahu dia begini gue nggak bisa terima kan lebih berantakan menurut aku kayak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu saya menjalani yang lama biar kenal semuanya, ternyata capek gimana ya? No offense. Ternyata kayaknya kalau lama tuh kayak jadi makin tahu semuanya. Memang jadi terbuka mata batin gue tuh kan. Wah, lu lihat nih gue kayak gini, cuman jadi plus minus lah balik lagi ya pasti ada plus minusnya, ada kelebihan ada kekurangan juga. Dan di aku juga memang ketika aku menjalani hubungan yang cuman sebentar, kenal cuman sebentar, bisa dibilang 2 hari doang, itu dan akhirnya sampai menikah, itu ada kayak kelebihannya ya aku nggak takut buat aduh kok pacaran lama kayak tadi, pacaran lama banget ya gini-gini. Jadi lama-lama mikir ke situ gitu. Tapi ketika nggak enaknya itu kita jadi kayak terhantu overthinking kan? Iya, overthinking gitu. Tapi ketika balik lagi ke pedoman agama ya, Anjay, ini kalau udah bawa agama udah kembali lagi. Ustazahnya udah keluar nih, udah kembali. Iya, kan namanya kita sebagai umat muslim kan harus ini ya berhusnuzon gitu. Harus berhusnuzon. Ngerti nggak husnuzon apa? Husnuzon. Ngerti nggak? Berprasangka baik. Berprasangka baik. Ntar siapa tahu netizen kita nggak ngerti apaan tuh husnuzon. Itu apa sih? Berprasangka baik. Berprasangka baik. Husnuzon. Kalau suuzon kan prasangka buruk. Ya kalau husnuzon kan ini berprasangka baik gitu. Dan balik lagi ke apa yang sudah kita pilih gitu, bertanggung jawab gitu loh, ngerti sih kayak ya udah gue milih lu buat jadi suami istri, ya gue harus menjalani apa yang menjadi kewajiban dan yang pasti personalnya nggak akan lupa dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri sih betul. Kayak gitu harus saling balik lagi saling melengkapi guys. Iya. Ada apa nih? Ada gini nih, ada truk, ada tayo nih. Ada truk, semua pada nengok ke belakang itu jadi kedistrek. Ada tayo. Apaan? Gak kelihatan bro. Sorry. Sampai kapan? Apa pacarannya? Kendala. Terus kendalanya apa? Itu nggak bisa berarti sih tinggiin.
Oh, tadi kepencet bro, nggak kelihatan. Gimana yang megang? Sampai kapan itu apa ya maksudnya? Sampai kapan pacarannya? Ya. Oh gitu. Saya juga nggak tahu sampai kapan saya pacarannya. Ya. Nah, Kayak Ya, Mas. mau sepulang dari sini ada perdebatan rumah tangga guys. sampai kapan? Sampai kapan tuh luas banget soalnya. Sampai kapan tuh? Maksudnya mau sampai kapan pacaran? Maksudnya untuk apa ya? Ya bingung Goals, juga sih. iya kan? Karena itu luas banget goals apa? Kalau maksudnya kalau goals pacaran, udah pasti goals pacaran ya pengennya nikah nggak sih, Kak? Betul kan? banget. Kalau aku sampai kapannya ya itu tadi aku harus memutus hubungan yang menurut aku nggak worth it gitu. Karena balik lagi ini adalah worth it nggak worth it hubungan yang lama atau sebentar kayak gitu kan. Jadi ketika aku merasakan hubungan yang lama, ketika aku misalnya udah lama nih, kapan nih lo nikahin gue gitu. Kok lo bawa gue ke sana kemari tapi nggak dinikahin kayak gitu kan. Karena itu adalah permasalahan perempuan kebanyakan gitu kan. Kalau misalnya kita berhubungan yang lama. Itu gitu. Agak menyindir yang nggak ada maksud ke situ. Ini kan menurut pengalaman pribadi. Kayaknya pulang dari sini gue dicegat di gang depan agak pressure dia kali ini. Soalnya bahasan kita begitu. Karena permasalahan seorang perempuan itu ketika pacaran lama pasti dia akan mikir kapan nih akan dinikahin gitu kan. Karena balik lagi ke harga diri kan, kok dibawa ke sini, dibawa ke sana ke sini, kenalin ke sini tapi nggak dinikah-nikahin gitu. Itu jadi kayak pikiran yang agak menghantui diri sendiri juga gitu. Aduh, jadi overthinking, insecure apa segala macem, pasti itu masuk ke dalam diri seorang perempuan yang pacaran lama gitu kan. Saya dong. Nah, sabar ya. Saya dong. Berarti yang disebutin sama Kak Anggi aku dong. Ini ya, make sense ya? Iya. Mungkin ada alasan tertentu yang nggak buat nikahin cepet bisa juga. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa, kita nggak bisa kayak ngejudge pasangan kita, kenapa nih lo gak nikah gini. Karena mungkin apa yang pernah aku alami, mungkin dari sisi keluarga atau dari sisi pekerjaan kayak gitu. Ada mungkin keluarganya yang nggak setuju, terus habis gitu, tapi dia tetap mempertahankan kita gitu kan. Terus yang kedua dari pekerjaan, mungkin pekerjaannya belum settle atau segala macam gitu. Dia menunggu untuk kalau menurut aku ada laki-laki yang mikir kenapa dia nggak mau nikah gitu, nggak mau segera nikah, padahal udah punya pacar dan bertahun-tahun juga. Yang pertama yang aku alami ya, kayak observasi lah gitu. Aku survei kayak family 100 sih ya. Terus seru banget. Jadi tapi ini keseriusan nih obrolannya, tapi seru karena relate banget anjir sama gue. Terus ngerasa dibela gitu. Jadi saya lebih banyak denger kayak bener lagi, relate lagi, gue kayak gitu lagi, gitu anjir. Karena gini, aku nggak boleh egois dong. Aku juga harus bisa mengerti pasanganku pada saat itu juga gitu. Kenapa? Mungkin karena kalau soal pekerjaannya belum settle. Karena laki-laki itu kan udah terahnya apa sih ngomongnya tanggung jawab enggak dong, udah alaminya diciptakan mempunyai jiwa pemimpin, tanggung jawabnya besar apa segala macam. Jadi ya aku nggak bisa menghidupi diri aku ketika sudah menikah gitu. Jadi aku punya kamu, punya pasangan, punya istri, ya aku harus juga bisa membiayai kamu apa segala macem, makan, tempat tinggal, mungkin kalau misal kebutuhan yang lain-lain itu namanya laki-laki tuh pengennya tuh ya aku yang nanggung kayak gitu. Iya sih, aku paham itu, makanya ya udah nggak menjawab ya anjir, ya udah. Tapi aku pernah ngobrol ini juga sama temanku. Aku pernah ngobrol ini juga sama temanku yang kayak curhat. Lo tuh lebih prefer pacaran sebentar terus nikah atau pacaran lama baru nikah? Aku bilang, enggak Dil, gue prefernya cepet aja abis itu langsung nikah. Kalau dia prefernya gini, aku bilangnya gini, kenapa kayak gitu? Ntar kan lo belum kenal, lo belum tahu cowok lo kayak gimana. Siapa tahu nanti ternyata lo jadi, lo kan suka main, dia kan emang suka main. Main apa nih? Main pate lele apa gimana? Main sama temen-temennya.
main gundu. Iya suka me time ya, suka me Dia time. lama-lama lucu juga ya. Ini belum keluar aja aslinya, sabar ya. Ini belum panas nih gue. Belum panas aku, Kak. Nah, dulu nanti aku lupa. Terus abis main gundu dia ngapain lagi? Itu banyak lah mainannya. Ketapel tau? Iya, nah, tahu. dia main ketapel juga. Jadi dia nggak tahu kalau aku lagi ngomongin dia. Oh iya. Kan dia nggak main ketapel aslinya. Oh iya. Ya udah terus habis itu aku nanya, pokoknya aku nanya kayak gitu kan, kayak dia kalau dia lebih aku bilang nanti lo nggak, kalau misalkan ternyata cowok lo red flag pas pacaran, mungkin pacarannya cuman setahun tuh sebentar lagi menurut aku, setahun sebentar. Iya. Ya pokoknya menurut aku kan misalkan dia pacaran cuma setahun atau 6 bulan gitu kan, belum ketahuan aslinya kan, masih yang kecintaan, masih yang kayak gitu, ya, masih butterfly in stomach lah. Iya kan, masih kayak gitu. Ketawa aja yang hahaha gitu, boleh kok, boleh. Gitu. Kan diedit. Gitu. Terus pokoknya intinya dia jawabannya kayak nggak apa-apa. Gue lebih baik tahu aslinya tuh suami gue pada saat dia udah jadi suami gue, karena gue akan tetap menjalani kewajiban gue sebagai istri. Tapi kalau misalkan jadi pacar, justru gue malahan kalau udah kelihatan red flag dari awal, malahan gue putusin, anjir. Gue gak mau kayak gitu. Aku ada dapet, tuh ya aku baru kepikiran nih, baru dapet pemikiran seperti itu. Karena biasanya kan kalau orang udah kalau udah pacaran sama menikah, itu kan bedanya kayak ya aku harus tahu dulu nih gimana. Jadi kalau aku udah tahu dia red flag, ya udah tinggalin aja. Biasanya gitu kan. Iya kan? Aku baru tahu ada pemikiran seperti itu, dan itu juga oke, masuk juga sih sebenarnya. Iya, sebenarnya make sense gitu. juga, maksudnya bisa diterima juga gitu loh, kayak oh ya benar juga ya kata dia. Cuman balik lagi Kak, ada juga kalau aku kan kalau tipe yang mikirnya kayak ya kalau misalkan ketahuan red flag tuh terlalu ini banget lagi, terlalu kejam, bukan red flag, apa ya, ribet, gampang ribet. Misalkan nih aku sukanya jalan-jalan sama teman-teman aku, terus ternyata dia waktu jadi pacar mungkin oke, nggak apa-apa, silakan main sama teman-teman kamu, tapi di saat nanti udah nikah ternyata dia jadi rese. Sorry, ini bukan nyindir, ini opini aku aja. Gitu. Aku disclaimer aja, loh. Iya. Oh gitu. Enggak, dia nggak gitu, sumpah. Dia nggak gitu. Di edit gambar nangis ya. Karena aku jadi malu. Enggak kok, pacar aku kebetulan nggak kayak gitu, cuman kan aku jadi ngeblank ngomong apa ya? Apa sih aku tadi ngomong apa? Ya dia nggak gitu. Iya dia nggak kayak gitu. Cuman pokoknya gitu. Kalau aku tuh malahan kayak aku tuh lebih takut kalau misalkan jelek-jeleknya pasangan aku tuh baru ketahuan pas udah nikah. Karena takutnya jadi bumerang gitu loh Kak. Nanti aku malahan Iya kan, paham kan maksud aku? Jadi kamu bertolak belakang sama teman kamu tuh. Yes. Nah, kalau kamu tuh biasanya kebanyakan perempuan di luar sana kan, termasuk aku gitu. Tapi ketika ya itu tadi, teman-teman kamu mungkin pedomannya sudah mengerucut ke kemana? Allah. Oh, Masya Allah. Karena dia mungkin cari pahala betul kan? sih. Iya betul sih. Nah, karena kalau orang udah menikah, dia tetap pemikirannya seperti itu. Ya udah, gue cari pahala aja deh gitu. Gue tetap sama dia meskipun baik buruknya dia kayak gimana, gue tetap terima gitu. Karena ya gue cari pahalanya di hubungan rumah tangga ini, suami istri ini kayak gitu. Karena dalam Islam, menurut apa yang aku dapat, menurut apa yang pernah aku pelajarin, ya kalau misal kita udah menikah, mau pasangan kita kayak gimana pun, kita tetap bersama, tetap maksudnya bareng-bareng apa segala macam, mengerti satu sama lain apa, udah itu kita cari pahala gitu. Jadi kayak misalnya sekarang aku jadi kalau aku sama suamiku, kan kita baru ini sama persis apa yang pernah kita obrolin. Iya kan? Karena secara kita baru ketemu dan kita langsung menikah, nggak pakai lama. Jadi kita baru tahu nih sifat satu sama lain kan. Mau buruk-buruknya, mau jelek-jeleknya, buruk sama jelek sama. Iya, buruk sama baik. Ada yang bukan buruk sama jelek-jeleknya tuh nggak ada yang baik dong. Yang paling buruk, maksudnya yang paling parah, yang paling apa segala macam. Tapi kita tetap mau bersama dia, tetap menjalani tanggung jawab sebagai istri atau suami. Berarti kita cari pahalanya gitu. Tapi Kak, kan ini menurut Kak Anggi aja ya. Itu kan Kak Anggi berarti paham kan pola pikir aku? Iya, Ntar gak kedengeran pola pikir aku. Nah, kalau menurut Kak Anggi,
someday gitu kalau misalkan akhirnya aku menikah gitu. Kira-kira pola pikir aku yang tadi itu tuh akan berubah nggak sih Kak? Jadi kayak Kak Anggi gitu loh, maksudnya kayak yang maksud aku gitu. Iya, tahu. Paham kan? Iya, paham. Itu tergantung kamu pribadi sih. Jadi namanya ketika pacaran nih sama udah menikah gitu kan, pasti mau pacaran lama atau pacaran sebentar. Ketika kita sudah satu atap, itu yang meskipun pacaran bertahun-tahun juga baru kelihatan yang di sini juga gitu, yang di pernikahan juga. Oh iya. Gitu loh. Makanya kan banyak yang bilang ya, dunia pacaran dan pernikahan tuh beda banget. Nah itu. Kamu belum, kalau orang Jawa bilang ya, kalau orang dulu bilang mau kamu pacaran lama atau pacaran sebentar, kalau kamu itu rasanya beda ketika kamu sudah satu atap gitu. Satu atap itu benar-benar yang ya kamu tidur bareng, kamu keseharian 24 jam ngelihat dia gitu. Itu jadi pembawaannya juga beda kayak gitu. Itu benar-benar beda gitu, beda banget gitu. Apalagi yang pacaran sebentar kan gitu. Jadi kayak langsung ada bom, kasih bom di sini. Begitu, guys. Tapi kalau Kak Anggi, karena kan kalau Kak Anggi kan sebentar. Jadi waktu pas pacaran 2 hari lah ya kategorinya sambil mempersiapkan pernikahan. Kalau nggak salah 3 bulan doang kan ya? Alhamdulillah aku dipermudah. Iya. Semuanya dipermudah. Jadi sama orang ini ya, orang kelurahan, ntar gue share link video YouTube ini ke orang kelurahan yang udah ngebantu gue waktu di Surabaya. Tapi aku pikirnya kayak dia mau marah loh. Aku pikir dia nggak puas dengan ini katanya. Terima kasih banget. Banget. Terima kasih Jadi ketika udah tutup nih hari Sabtu kan otomatis PNS libur dong, ya kan? Atau enggak setengah hari. Dan kebetulan aku datang tuh jam 4 ketika semua udah tutup. Dan cuma dia doang yang ada. Terus mau nggak Mbak aku bantu kirim file aja? Oh dia menawarkan? Iya. Tumben banget gak kayak dia. Bayangin. Aku langsung wow gitu. Iya. Dia apresiat tapi emosi ya. Iya. Makanya tadi nih aku bagi linknya. Karena saking ini berterima kasihnya. Gitu. Terus. Tapi itu balik ini Kak. Sambil minum ya. Iya, silakan. Iya, aus juga ya ngomong dulu ya. Ditiup Kak, panas. Panas. Iya ya, panas ya. Kita minum. Kita ini dulu guys. Cuan Coffee. Kita selalu di sini kebetulan. Karena di sini tuh enak. PW banget dan ada AC-nya juga. Dingin lagi. Kita nggak perlu capek-capek. Aspek penting ya. Iya, betul. Kalau enggak kepanasan, gudikan. Oh iya. Emang boleh Kak kayak gitu? Gudikan. Pokoknya alergi gue datang. Iya. Wifi-nya juga kenceng di sini. Jadi kita sekalian mau kerja bisa, mau nugas bisa, mau apa lagi? Podcast bisa. Bisa nih, bisa. Kan kita abis ngobrol gini kan kita sekalian ngedit kan, sekalian segala macam kerja bareng di sini, kirim semuanya cepet langsung. Jadi kayak itu tadi, kasih edit. Boleh? Iya. Boleh nggak? Iya, oke. Request. Kasih bom. Udah, aku mau nanya. Ada pertanyaan nih, ada pertanyaan apa? Oke. Nih aku sabar ya, pertanyaan sabar dulu. Aku ada pertanyaan ini Kak. Iya, waktu kan berarti kan Kak Anggi cuma sebentar. Maksudnya mengenal Mas Aga tuh sebentar. Nah, Kak Anggi tuh ada kayak pas udah nikah tuh kayak ada kayak kaget-kaget kecil nggak kayak pasti semua orang yang mau pacaran pun yang baru pacaran nih dia kok kayak gini ya, itu pasti. Apalagi yang udah menikah gitu kan, yang satu atap yang 24 jam lo muka lo yang gue lihat. Iya. Tua semua emosi ya. Enggak apa-apa jadi. Kayak cocok ya jadi pemeran antagonis. Oke, Bapak manajer yang di belakang tolong carikan saya sinetron yang antagonis. Jadi tahan. Oke. Terus tadi aku mau tanya apa ya? Aku lupa lagi. Kenapa pilih? Bukan sabar. Kenapa pilih itu sabar? Ini apa namanya? Kenapa aku kan ada tuh ada kaget apa enggak gitu? Kaget kecil gitu. Enggak kecil kagetnya. Kaget banget enggak kecil. Kagetnya aku nanyanya halus aja. Padahal aku tahu pasti dar.
Iya. Ya udah deh, aku lupa lagi pertanyaan aku apa. Cuman Sabar, itu sabar menjawab kan tadi tuh. Yang pertanyaan apa namanya? Kalau kaget-kaget kecil itu pasti ada di setiap hubungan. Yes. Mau pacaran, mau menikah, itu pasti ada. Oh, gue baru tahu nih sifat dia kayak gini nih gitu. Tapi Kak Anggi sendiri menanggapinya gimana Kak? Maksudnya kayak misalkan sesimpel kayak ternyata kalau Kak Anggi naruh anduk di tempatnya, kalau Mas Aga naruh anduk di kasur aja dulu deh gitu, atau ditaruh di kursi aja dulu deh gitu. Itu menanggapinya gimana Kak biasanya? Apa kalau aku kayaknya akan itu akan kayak enggak gitu. sih, aku orangnya ketahuan dong aku. itu relate sih, relate. Aku Relate. pernah juga kayak gitu. Bahkan aku pernah ribut perkara hal kecil sama suamiku. Apa tuh? Perkara TV. Jarak TV, Oh, jarak TV. TV. Ya. Aku pernah diceritain, aku udah tahu. Oh ya, jarak TV guys. Lo mau dengerin gak sih? Gimana, Kak? Mau tahu ya? Ada yang paling banyak yang belum tahu. Karena dia baru ketemu, jadi dia baru mendengarkan cerita konyol ini. Jadi hal kecil ini impactnya tuh sangat gede banget. Oke. Gitu. Hanya perkara jarak. Jadi kamar itu kan nggak kecil banget gitu. Cuman yang gede itu TV-nya. TV-nya itu 2 kali lipatnya tangan aku ini, guys. Demi apa Kak? Itu layar tancap nggak sih? Jatuhnya? Sumpah 75 in apa ya? Itu gede banget kayak Itu layar TV. tancap nggak sih? Terus TV dan lebih gede TV daripada kasurnya, bayangin. Kasurnya tuh 120 kali 100, TV-nya 75 in. Bayangin. Kamarnya 2 meter. Kurang lebih segitu. 1 kali 2. Ya, Pokoknya miring di TV. pokoknya ya. Kecil banget. Iya lagi miring. Cuman aku kan orangnya kan suka rapi. Mungkin aku memahami dia karena dia sebelumnya kan belum pernah menikah apa segala macam dan hidup sendiri gitu kan. Jadi aku memaklumi sifat-sifat bujangnya dia itu masih ada gitu loh. Jadi kayak kamar itu semaunya sendiri apa segala macam. Ketika gue datang ke kamar itu, gue tata semua jadi rapi. Jadi bener-bener rapi. Aku maunya estetik gini aku rapi. Dia pergi kemana, aku pokoknya hidupku itu dengan beres-beres. Karena aku suka kerapian gitu. Aku suka estetik gitu kan. Sedangkan sama dia TV itu dimajuin, bukan kasurnya yang dimajuin. Jadi ada gang di belakang. Di depan belakang ya jadinya. Iya kan? Jadi TV-nya ini terus begini. Kasur ini TV. Ini TV, ini kasur ya, nempel gini. Oke. Terus Jadi jadinya ini lowong kan tembok di sini. guys. Jadi ini lowong. Jadi ini tuh ada kayak gangnya gitu. Space kecil gitu kan? Bukan kecil lagi, gede. Bisa jualan nasi goreng. Jadi aku awalnya aku ribut kok dimajuin sih. Ya kan aku sukanya gini gitu. Lu dalam hati aku awalnya gini. Karena baru menikah, aku kan pikiran aku kan kalau menikah itu kan bareng-bareng ya, bareng-bareng apa yang kita laluin ini benar sama. Salah lagi. Nah, kalau menikah itu kan, betul. Ya kan, bener nggak sih? Betul. Bener kan? Bener kan? Masa kamu nggak bisa bedain kopi sama maca? Lucu juga dia mikir dulu lagi. Iya benar. Nah, kalau menikah itu kan kita itu kan namanya hubungan, mau menikah mau pacaran itu kan saling ya, saling melengkapi. Apalagi kalau sudah menikah gitu kan harus salingnya tuh lebih diperdalam lagi gitu. Nah, ketika aku mengalami hal-hal seperti tadi, masalah hal sepele kayak gang kecil yang ada di kamar itu, space di belakang TV itu, dengan jawaban dia yang ya kan aku maunya yang kayak gini, aku kan dari dulu sukanya yang kayak gini. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Kata-kata aku dari dulu tuh kayak gini gitu. Ketika kamu sudah berumah tangga atau menikah, bukan lagi ada kata-kata aku tuh kayak gini. Itu bukan solusi sebenarnya. Itu bukan jawaban yang dewasa gitu. Karena kalau misal pikiran kamu sudah dewasa, nggak ada kata-kata ya aku kan kayak gini. Jadi jawabannya ya udah maunya kayak gimana, yuk bareng-bareng kita cari jalan tengahnya, cari jalan keluarnya, seperti itu. Nah pada saat itu kata-kata itu yang menjadikan aku kayak kok begini, jadi kayak tanda tanya besar gitu. Kan kita nih udah menikah nih, kok jawabannya kok kayak gini, kok
maunya tuh ke dia terus gitu kan, kita kan bareng-bareng gitu. Apalagi kalau sudah di kamar ini kan bukan hanya kamu, tapi aku juga bertanggung jawab atas kebersihan kamar ini, kerapian rumah ini gitu, kerapian kamar ini kayak gitu. Ya tapi akhirnya kita ngobrolin tuh berdua, akhirnya ya udah. Tapi itu dulu nggak ngambek-ngambekan dulu nggak, kesel dulu nggak? Iya, aku sih udah tahu ya, mancing aja. Ributnya bener juga lu. Aku kan udah tahu. Tapi ributnya ya itu tadi kayak apa namanya perdebatan kayak kok mau sih gitu. Aku tuh memperdebatkan ya udah bareng-bareng aja gitu. Tapi alhamdulillahnya dia mengerti gitu. Dia itu tipe yang mau berusaha untuk memperbaiki gitu. Aku sukanya dari dia gitu, dari suamiku. Jadi apa sih? Ini gampang. Aku udah berusaha untuk gak ke distract. Tahu nggak? Gimana? Tahu. Sumpah, ini yang jadi pasangan kamu aku aja deh, karena aku yang selalu mengerti dia. Apa? Mau terapi ya? Oh, ini dikunci-kuncinya nih. Kenapa sih, ada apa? Gak apa-apa, ini gak gua cut ya. Boleh. Ini gak bakal gua kan. Boleh. Jadi emang begini pacarnya. Begini konsepnya ya udah. Aku ngerti banget lagi. Dia kan gampang ke distract kan. Dia tuh gini. Aku berusaha untuk gini. Gitu kan biar dia ke fokus ke aku. Tapi ternyata itu tidak bisa, guys. Gak bisa karena dia rusuh banget. Itu namanya dong. Apa? Pendapat lo di Apa? kan karena lo pacarnya sebentar terus pendapat lo tentang taruh gimana? Maksudnya ini bukan dari segi hanya agamanya aja, tapi dari segi logiknya aja. Gitu. Menurut lo kalau misalnya taruh tuh gimana sih? Kan ada tuh kalau gue pernah baca ada yang kenalan jam 5, jam 6 udah nikah. Gitu. Nah menurut lo gimana tuh tentang taruh? Kalau dari sisi liberal gue, liberal. Itu kan berarti kan nggak kenal sama sekali kan, benar-benar mengenal pas saat udah nikah bener-bener itu ya. Aku juga nggak tahu konsepnya taruh itu. Kalau dulu dengan prinsip aku yang harus nikah, harus kenal dulu segala macam, harus kenal lama segala macam. Dulu aku melihat taruh tuh kayak ini nggak worth it sih buat aku gitu, karena aku nggak bisa dengan orang yang baru kenal gitu. Apalagi aku ya itu tadi kayak kamu, pikiran aku ntar pas sudah nikah, pikiran aku ngelihat dia kaget begini nyesel apa segala macam gitu. Tapi kalau orang ta'aruf kan itu kan ilmunya udah ada kan, ilmunya udah ada, dan ya itu tadi dia menyerahkan apa yang ada diri dia itu ke Tuhan. Ya aku menikah ini karena Allah gitu, kayak gitu sih. Jadi kan kayak disclaimer ya, maksudnya opini masing-masing. Opini masing-masing. Nanya bukan cuma dari segi agama, tapi menurut lu nih kayak gimana gitu kalau misalkan taruh itu secara logik tuh lu setuju atau enggak gitu kan? Kalau di luar agama ya? Agama kalau agama kita harus setuju kan, cuman secara kalau logik ya manusia gitu, ya. Kalau gua kan udah ke ini ya, ke itu tadi cari pahala aja deh kalau misalnya terjadi sesuatu apa segala macem gitu. Tapi kalau secara logik ya itu tadi takut ya. Kalau aku takut gitu, karena ya kita sebagai manusia, kita cuma manusia biasa yang pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir dengan hal-hal yang seperti itu kan gitu. Tapi balik lagi, menurut aku ya istri, anak, terus suami, apapun yang ada di dunia ini, bahkan orang tua itu bukan milikku gitu, karena itu punya Tuhan gitu, itu punya Allah gitu, dan itu bisa diambil sewaktu-waktu gitu. Oke. Soalnya aku belajar di situ aja. Soalnya kan ada tuh Kak, tau gak sih yang ini boleh sebut merek nggak ya? Itu tau gak sih yang Salma Vina itu kan dia juga ta'aruf kan? Kandasnya tragis banget tuh kalau dilihat-lihat. Ya itu mungkin Makanya balik lagi, kalau aku juga menurut aku nggak relate lagi dengan ta'aruf. Iya niatnya. Kalau aku kan niatnya emang udah aku udah capek gitu. Menurut aku tuh udah capek pacaran, udah capek kenal ini dan
Aku nggak mau yang dibawa dia kemana tapi nggak ada kepastian sah gitu loh, maksudnya nggak halal gitu kan, digandeng sama dia kan itu juga dosa kan, maksudnya kan, aduh maaf ya. Itu oke. Ke distrik. Oh, ke distrik azan. Oke. Jadi apa sekalian closing, apa nanti aja closingnya? Selesain azan. Gak apa-apa. Jadi sebelum ngobrol bagian ya udah nih. Tapi nggak boleh ngomong. Iya, boleh. Tapi saya belum tadi bahasan Kak Anggi. Kan diputer-puter aja terus. Dimarahin gue kan. Maaf, galak kan ketahuan jadinya. Tapi tadi jawabannya Kak Anggi sudah selesai? Maksudnya udah cukup belum yang terakhir? Yang apa itu? Yang apa? Yang tadi Kak Anggi lagi ngejelasin tapi ke distract. Lupa lagi gue, sumpah. Gara-gara ini. Ya udah. Ya semoga udah terjawab aja ya. Oke. Ya udah, jadi intinya buat kita berdua kalau kamu ya? Solusinya apa? Pacaran lama nih. Kalau aku sendiri prefer, jujur emang kayaknya aku lebih prefer pacaran lama. Pacaran maksudnya saling mengenal aja dulu gitu loh, bukan yang, tapi nggak nolak juga lagi kalau tiba-tiba ada yang ngelamar. Ya kan yang ngelamar kan pasti iya. Oh iya, aku juga mau cerita. Aku sempet Kak ngobrolin juga ke Bunda. Oh iya. Bun, kalau misalkan kan jadi panjang lagi tapi nggak apa-apa. Bun, aku jadi bingung deh Bun, kalau pacaran lama tuh jujur aja semakin lama tuh kan semakin kenal ya Kak. Balik lagi makin ada tuh malahan keraguan untuk ke jenjang yang lebih serius. Iya, bener, paham nggak sih? Iya, aku pernah baca tuh artikel kayak gitu tuh. Ya kan? Nah, terus aku jadi nanya sama Bunda, terus Bunda mikirnya kayak, ya emang kayak gitu yang, makanya kalau pacaran jangan lama-lama. Itu versi Bunda tuh kayak gitu. Terus aku masih bergejolak gitu loh, kayak gue mendingan lama atau sebentar ya. Tapi kayaknya lebih bijaknya tuh nggak terlalu lama dan nggak secepat itu juga kali ya. In the middle aja gitu. Misalkan mungkin 2 atau 3 tahun pacaran nikah mungkin, gitu kan. Menurut aku kayaknya lebih works seperti itu deh. Tetap kenal, cuman nggak sedalam itu, ntar cukup mengenalnya pas makin dalam pas sudah nikah aja. Ya jadi kan? Lebih dapat butterfly in stomach-nya juga. Iya gitu. Betul. Oke, paham. Sampai situ aja sih saya. Kalau aku sih, menurut aku antara estimasi pacaran ya, maksudnya estimasi itu prefernya itu ke yang 1 tahun itu udah cukup ya aku. 1 tahun. 1 tahun 2 tahun, jangan kan? sampai 3 tahun sih, 3 tahun kelamaan juga. Ya apa kabar saya ya? 3 tahun bahkan kita bayar cicilan motor 2 tahun aja udah kelar, udah bisa. Aku nyicil motor. Ini cicilan mobil sama cicilan rumah udah kelar gue. Oh ya. Ya kalau nyicil. Dia malu-malu lagi. Nih pertanyaan lagi. Oke. Ya ini dari hati sih. Maksudnya kan tadi kan udah tuh. Terus kalau misalkan nih menentukan nikah dalam waktu cepat atau mungkin udah pacaran lama kira menentukan nikah gitu. Menurut kalian berdua gitu kan. Seberapa penting faktor ekonomi? Oke, Mbak, ini dapat pasti. Oke. Dari aku atau dari Dila dulu nih? Kang dulu. Dari aku dulu. Oke. Ini penting ya, penting bagi teman-teman yang belum pacaran atau belum menikah atau udah menikah. Ini wajib digarisbawahi. Atau mau menikah nggak sih? Ada mau menikah ya. Masalah ekonomi buat aku, ekonomi itu paling belakang. Oh ya? Kita beda. Asal kita bertemu dengan laki-laki yang tepat. Laki-laki yang tepat itu gimana sih? Yang pertama tanggung jawab, rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Karena terahnya laki-laki itu kan dari tanggung jawabnya dia kan. Yes. Ya aku bertanggung jawab untuk menghidupi aku baru istriku. Terah itu kodrat nggak sih? Iya. Terah itu kodrat. Terus lanjut. Jadi terahnya laki-laki itu kan bertanggung jawab ya sebagai pemimpin. Apalagi kan laki-laki memimpin rumah tangga juga gitu kan. Namanya laki-laki itu pasti nggak akan muter jauh di situ. Maksudnya? Ya pasti apa sih namanya? Itu tadi apa sih? Aduh, bingung lagi aku. Jadi kamu ya ini apa sih tuh? Aku jadi mikir apa dia ngadeng, apa dia nggak mudeng ya? Aku jadi mikir gitu. Ya apa namanya? Laki-laki itu. Gimana sih ngejelasinnya? Yang tadi tuh? Coba ulang pelan-pelan. Jadi sebagai laki-laki, itu kan terahnya itu kan memimpin. Betul. Terahnya memimpin, bertanggung jawab.
gitu kan. Langsung paham lagi gue. Ya, Nah, ya kan? Pasti secara nggak langsung hatinya apa yang menjadi tanggung jawabnya dia ya nggak jauh-jauh dari ekonomi dong. Ya aku harus kerja gitu, aku harus cari kerja, aku harus menghasilkan supaya aku bisa menghidupi anak istriku, kan kayak gitu. Betul. Itu laki-laki yang bertanggung jawab ya. Dia nggak akan diem sedikit pun memikirkan kesejahteraan rumah tangga atau kesejahteraan istri dan anaknya, kayak gitu. Makanya kenapa kalau kita mencari seorang pasangan, yang pertama buat aku ekonomi itu paling belakang, gitu. Itu bisa dicari bareng-bareng. Apalagi kalau misal kita kerja, tinggal diomongin aja. Oh kamu nggak ada kerjaan, aku juga nggak ada kerjaan. Gimana kalau kita cari kerjaan bareng gitu? Kita sama-sama di jalan ini kayak gitu. Tapi dengan sesuai kesepakatan. Ntar tiba-tiba ujungnya kerja, ini kan duit, nggak bisa kayak gitu. Namanya hubungan rumah tangga ya udah bareng-bareng. Tapi dengan sesuai kesepakatan, harus ada kesepakatan juga. Takutnya ntar namanya hati orang kan beda-beda ya. Ketika udah naik, udah gini, tiba-tiba ada setan masuk, ini kan duitku, ini kan surat tanahku, ini kan yang beli aku gini. Takutnya ada kayak gitu, karena banyak banget. Pas udah terjadi cekcok apa segala macam, cerai, terus harta hono gini segala macam, itu kan ribet juga kan ngurus di pengadilan kan, nggak ada yang mau kayak gitu juga gitu. Jadi langkah baiknya ya udah diomongin sama pasangan gimana, oh ekonomiku seperti ini, oh yang kalau untuk saat ini si cewek yang kerja, aku nggak kerja, nggak apa-apa. Aku pun dulu bukan yang sekarang, bahkan waktu pacaran aku aja kayak ngomongin itu gitu loh, ngomongin lo nggak kerja, gue yang kerja gitu, ya udah pakai duitku dulu gini. Aku lihat dulu nih dia ada ranah ke situnya nggak gitu. Makanya kenapa aku bilang worth it nggak worth it, ya aku mencari yang worth it lah, yang worth it itu apa sih gitu, bukan soal finansial ya, tapi tentang ya tanggung jawab sebagai laki-laki gimana gitu kan, ada rasa tanggung jawabnya lebih enggak untuk kesejahteraan kita sebagai perempuan, sebagai seorang istri dan punya anak kayak gitu. Iya, kita jujur jawabannya berbeda lagi. Oh, kalau aku maksudnya sebenarnya ekonomi itu bukan nomor satu sih buat aku ya, tapi bukan di terakhir juga Kak. Karena menurut aku ya meskipun saya belum nikah ya, cuman aku tuh udah ada kepikiran gitu loh Kak ke sana, kayaknya better aku nikah tuh kalau kita bisa sama-sama settle aja nggak sih. Jadi aku nggak, biar pas udah nikah nggak ada tuh keributan soal duit. Aku sih ngerasa kayak gitu. Ya aku nggak tahu nih. Karena aku juga jadi karena Kak Anggi bener. Tapi yang aku rasain in real life banget. Semua butuh duit guys. Kayak gitu loh. Itu. Tahu. Jadi kayak bukan lagi mikirin, lagi gatel. Jadi kayak aku agak hati-hati juga sih ngejawabnya, karena pasti banyak akan yang bilang kayak lo materai banget. Tapi enggak, karena itu perempuan harus seperti itu guys. Iya kan? Karena tetap faktor ekonomi tuh mempengaruhi banget lagi. Meskipun ya cowoknya bekerja keras ini segala macam. Cuman kalau misalkan emang balik lagi ya, dua-duanya kurang pengertiannya juga pasti akan jadi makanya berantakan. tuh yang paling penting adalah tanggung jawab dan saling memahami. Gitu. Betul. Karena percuma kita punya uang banyak, kita nikah sama orang kaya raya pun, anak presiden atau segala macam, anak menteri atau segala macam, punya duit banyak gitu. Kita dikasih duit doang tapi nggak pengertian ke kita. Contoh lagi nih, dulu kasusnya Manohara, tahu nggak sih? Iya tahu aku. Dia kan suaminya kan kaya banget ya. Sultan, dia kan kaya rayanya gimana coba gitu. Dia cuman duduk doang kan udah enak tuh dapat duit, tapi kan yang kita butuhkan di rumah tangga itu nggak kayak gitu. Nggak cuma itu ya. Tidak cuman duit aja gitu, tapi tanggung jawab dan pengertiannya itu. Tanggung jawab apa sih? Tanggung jawab untuk menjaga perasaan kita gitu kan. Tanggung jawab untuk menafkahi kan? Kalau menafkahi ya tadi udah kaya raya kan si istri. Oke. Jadi tanggung jawab itu banyak banget. Iya, jadi nggak hanya mencari pekerjaan aja, tapi tanggung jawab untuk menjaga hati kita kayak gitu. Oke, aku jadi mengerti. Jadi aku juga dapat pelajaran baru lagi juga loh aku nih hari ini, kayak oh ya betul juga sih. Ya meskipun uang kita butuh uang yang banyak. Ini sih kalau aku kerja bareng. Iya.
Dan aku juga maunya gitu. Karena gini, kalau misal nih, aku juga orangnya kalau misal suamiku kerja nih ya, suamiku ada syuting apa segala macam, aku nggak bisa ditinggal, aku mau ikut gitu. Sama lagi kita, aku juga gitu lagi. Apalagi. Oke. Ya jadi intinya tadi sebenarnya kita udah ngasih kesimpulan juga ya Kak. Kalau Kak Anggi lebih prefer yang mana, aku prefer yang mana kan? Ya kita ulang aja kalau gitu ya. Kalau menurut kita sih pasti ini bukan bukan ya lo harus sama kayak kita enggak. Ini menurut pengalaman kita masing-masing. Yang pasti menurut pengalaman aku pribadi, menurut pengalaman si Dila pribadi juga gitu. Kalau misal teman-teman juga ada pengalaman, nggak apa-apa ditulis aja komen-komen di bawah. Boleh kita juga sharing. nanti bisa masukin ke podcast kita gitu. Atau mau diundang boleh. Boleh. Gitu. Bilang aja kalau mau diundang. Ntar pada banyak kan kayak, mau dong kayak pusing pala aku pilih yang mana. Anjay. Aku speechless lagi langsung gini. Lucu ya kan? Lucu lagi, dia lama-lama lucu guys. Iya. Kayaknya aku dari dulu emang lucu kan. Ih jijai. Ya udah gitu sih. Gitu sih kalau kesimpulan dari kita. Ya balik lagi ada plus minus ya Kak. Ada plus minus. Lama plusnya ada, minusnya juga ada. Pacaran sebentar juga plusnya ada, minusnya juga ada. Jadi gimana balik lagi ke masing-masing kalian aja. Masing-masing pasangan kalian juga bagaimana. Nyamannya seperti apa. Yang gitu. pasti jangan lupa selalu tingkatkan iman kita ya. Teman-teman yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditungguin udah assalamualaikum aja. Ya udah semuanya gitu lah ya. Bye guys, thank you dari aku. Dari aku juga. Eni, Bye. Assalamualaikum.